Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Syukur alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat bertemu muka dalam sesi Matsama, masa ta'aruf madrasah, yang kali ini diisi dengan materi sejarah berdirinya Madrasah Salafiyah Al-Husaini. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada murid-murid baru, siswa-siswa baru MA Salafiyah Penjalinan tahun ajaran 2020-2021. Kemudian sebelumnya perkenalkan, saya sebagai pemateri, nama saya Ulipah, mengajar dari tahun 1995 yang alhamdulillah sampai pada hari ini masih diberi umur panjang untuk ikut serta berjuang dalam pembelajaran di MA Salafiyah Penjalinan. Masuk kepada materi mengenai sejarah berdirinya Madrasah Salafiyah Al-Husaini Penjalinan. Disejarahkan bahwa sebelum berdirinya madrasah, para tokoh dari Kajuran itu yang memprakarsai adanya suluk atau thariqah Naqsabandiyah di Kebumen. Dikisahkan di Kebumen bahwa Kiai Haji Asmuni yang sebelumnya belajar di Makkah Al-Mukarramah merupakan putra dari Kiai Haji Abdurrahman. Beliau pengasuh pondok pesantren di Jetis Kebumen, yang waktu itu mengamanatkan kepada putranya Kiai Haji Asmuni untuk belajar di Makkah Al-Mukarramah. Yang kemudian ketika pemerintahan Raja Fat, beliau Kiai Haji Asmuni mengajar kitab Riyadhus Shalihin yang kemudian dinikahkan dengan seorang putri Imam Masjidil Haram yang bernama Sayyidina Abdullah, yang merupakan juga guru dari Kiai Haji Asmuni, dengan putrinya yang bernama Sayyidah Fatmah, merupakan keturunan dari Sayyidina Husain, cucu dari Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di tengah perjuangan mengajar kitab Riyadhus Shalihin di Masjidil Haram, Kiai Haji Asmuni dipanggil untuk pulang oleh ayahandanya Kiai Haji Abdurrahman ke tanah Jawa, diminta untuk mengganti pimpinan pondok pesantren di Kebumen. Akan tetapi sesampainya di tanah Jawa, Kiai Haji Abdurrahman sudah wafat, sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pimpinan pondok pesantren diasuh oleh putra dari kakak Kiai Haji Asmuni. Sepulang dari Makkatul Al-Mukarramah, Kiai Haji Asmuni ke tanah Jawa sudah beristri, membawa 4 orang anaknya yang semuanya lahir di Makkah, yang salah satunya menjadi pendiri Madrasah Salafiyah Al-Husaini. Yang kemudian oleh para tokoh pemuka agama Kajuran yang mengikuti suluk atau thariqah Naqsabandiyah, beliau Kiai Haji Asmuni diminta untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Kajuran, dan alhamdulillah beliau menyetujui, kemudian memboyong keempat putranya ikut ke wilayah Kajuran.
Kemudian karena khususnya di Dusun Meranggen itu sudah ada tokoh pemuka agama, maka oleh para tokoh beliau Kiai Haji Asmuni diminta untuk mendirikan masjid di Dusun Penjalinan. Nah, itu menjadi awal mula berdirinya Madrasah Salafiyah Al-Husaini. Nah, kemudian sebelum berdirinya madrasah di Dusun Penjalinan didirikan sebuah surau langgar sederhana model tempo dulu, dibangun dengan kayu, bambu, sangat sederhana, tetapi yang insya Allah itu menjadi tonggak sejarah berdirinya Madrasah Salafiyah Al-Husaini. Di situ para thoriqoh dari seluruh wilayah Kajuran, dari desa-desa yang ada di wilayah Kajuran, bahkan dari luar Kajuran, yang antara lain yang sekarang menjadi tokoh-tokoh pemuka agama, khususnya para tokoh Nahdlatul Ulama di wilayah Kajuran, itu mengikuti suluk di Dusun Penjalinan. Nah, kemudian perlu Ibu sampaikan para tokoh yang berperan dalam pendirian madrasah antara lain adalah Kiai Haji Adnan. Kiai Haji Adnan itu merupakan ayahanda dari istri pendiri Madrasah Salafiyah Al-Husaini. Kemudian yang kedua Kiai Haji Kalimi. Kiai Haji Kalimi kalau sekarang adalah merupakan ayahanda dari Haji Nur Salim. Kemudian Kiai Haji Nur ini ayahanda dari Bapak Masrur. Bapak Masrur almarhum ini dulu juga mengajar di madrasah kita selama kurang lebih 40 tahun. Kemudian Kiai Haji Juri, Kiai Haji Dul Qadir. Nah, ini merupakan tokoh-tokoh utama sejarah berdirinya Madrasah Al-Husaini. Nah, kemudian bagaimana awal mula berdiri di bidang keagamaan di Dusun Penjalinan? Dikisahkan bahwa Kiai Haji Asmuni disuwun atau diminta oleh Kiai Haji Adnan dan para tokoh lainnya untuk menyebarkan agama di Dusun Penjalinan dan menjadi kiai di Dusun Penjalinan. Beliau Kiai Haji Asmuni dinikahkan dengan salah satu putri Kiai Haji Adnan yang bernama Hajah Muhibah. Nah, kemudian Kiai Haji Asmuni ini oleh Kiai Haji Adnan diberikan atau istilahnya dipasrai sebidang tanah untuk dijadikan tempat di situ untuk diadakan kegiatan-kegiatan keagamaan dan juga didirikan sebuah masjid sebagai tempat ibadah orang-orang Dusun Penjalinan yang waktu itu memang pengetahuan agamanya masih minim. Nah, kemudian sebidang tanah tersebut yang oleh Kiai Haji Adnan dilimpahkan kepada Kiai Haji Asmuni dimanfaatkan untuk mendirikan sebuah bangunan ibadah tersebut. Kemudian bagaimana sejarah berdirinya madrasah? Kiai Haji Asmuni yang memiliki putra bernama Kiai Haji Husain lahir di Makkah Al-Mukarramah yang kemudian dinikahkan dengan putri dari Kiai Haji Adnan, mendirikan sebuah madrasah di Dusun Penjalinan. Kalau sekarang alamat tepatnya ya di RT 29 RW 11 Desa Kajuran.
yang sampai sekarang bisa kita manfaatkan dari jariah keluarga Haji Asmuni. Nah, kemudian kapan berdirinya Madrasah Salafiyah Al-Husaini? Madrasah Salafiyah Al-Husaini berdiri tanggal 14 Agustus 1964. Nah, mulai saat itu para tokoh keagamaan dan lingkungan sekitar madrasah bahu-membahu bagaimana membesarkan berdirinya Madrasah Al-Husaini sampai saat ini. Demikian sedikit sejarah mengenai berdirinya Madrasah Al-Husaini, yang di situ juga sudah silih berganti para pemimpin madrasah di madrasah, terutama madrasah aliyah. Nah, madrasah aliyah ini yang pernah menjabat sebagai kepala sekolah antara lain Kiai Haji Husain Effendi sebagai pendiri madrasah, kemudian periode berikutnya dipimpin oleh Kiai Haji Masrur almarhum, kemudian Bapak Yusanto. Setelah Bapak Yusanto dipimpin oleh Ibu Sukarsih. Setelah Ibu Sukarsih beberapa periode kemudian dipimpin oleh Bapak Najib. Nah, ini yang masih merupakan keluarga dari pendiri Yayasan Al-Husaini. Kemudian saat ini yang menjabat sebagai kepala sekolah adalah Bapak Ibnu Malik. Beliau merupakan alumni dari Pondok Pesantren Rembang, Cepu. Nah, demikian anak-anakku sekalian mengenai sedikit sejarah berdirinya Madrasah Salafiyah Al-Husaini. Ada tutur kata yang salah, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.